Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Novia, Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan memaparkan hasil resume materi mata kuliah Bisnis Internasional. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kebijakan bisnis internasional. Kebijakan bisnis internasional adalah segala tindakan negara atau pemerintah, baik secara langsung ataupun tidak langsung, untuk mempengaruhi struktur, arah, komposisi, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan lainnya. Adapun kebijakan yang dimaksud antara lain: 1. Kebijakan penetapan tarif, 2. Kebijakan kuota impor, 3. Kebijakan larangan ekspor impor, 4. Kebijakan subsidi, 5. Kebijakan premi, 6. Kebijakan dumping, dan 7. Kebijakan devaluasi. Dari beberapa kebijakan yang telah saya sebutkan tadi, mungkin masih banyak kebijakan-kebijakan lain yang dilaksanakan semata-mata untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, industri dalam negeri, dan lapangan kerja, serta menjaga keamanan ekonomi nasional guna mencapai beberapa tujuan tertentu dalam pembangunan dan kemakmuran perekonomian negara. Yang kedua, kita akan membahas mengenai pasar valuta asing atau falas. Falas adalah mata uang asing atau alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi dan keuangan internasional atau luar negeri, dan biasanya mempunyai catatan kurs resmi pada Bank Sentral atau Bank Indonesia. Fungsi pasar falas: yang pertama, menyelenggarakan transaksi pembayaran internasional. Yang kedua, menyediakan kredit jangka pendek atau pembayaran internasional. Yang ketiga, memberikan fasilitas hedging. Sumber asal permintaan falas: yang pertama, melalui para importir barang dan jasa. 2. Para investor dalam negeri untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban luar negerinya. Yang ketiga, wisatawan-wisatawan dalam negeri yang akan melawat ke luar negeri. Yang keempat, perusahaan asing yang harus membayar dividen kepada para pemegang saham di luar negeri. Yang kelima, rumah tangga keluarga. Yang keenam, pemerintah untuk membiayai perwakilannya di luar negeri. Dan yang terakhir, yang ketujuh, para spekulan. Sistem kurs valuta asing. Valuta asing mempunyai beberapa sistem dalam penggunaannya. Adapun sistem-sistem tersebut dibagi menjadi 3. Antara lain, yang pertama, sistem kurs tetap. Yang kedua, sistem kurs mengambang. Dan yang ketiga, sistem kurs terikat. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan membahas mengenai global marketing atau pemasaran global. Pemasaran global adalah suatu upaya dalam mengutamakan seluruh sumber daya, yaitu SDM, aset fisik atau modal dana, dan berbagai tujuan perusahaan lainnya demi menindaklanjuti ancaman pasar global dan untuk meraih potensi yang sama di pasar global. Teknik informasi untuk pemasaran global. Yang pertama, teknologi informasi mengacu pada proses organisasi untuk membuat, menyimpan, bertukar, menggunakan, dan mengelola data itu dan mengelola informasi itu sendiri. Yang kedua, sistem informasi manajemen memberi pengambil keputusan aliran informasi yang berkelanjutan tentang operasi perusahaan. Sumber informasi global. Sumber informasi ada 2, yaitu melalui sumber pribadi dan persepsi sensorik langsung. Melalui sumber pribadi dapat dilakukan oleh para eksekutif perusahaan yang berkedudukan di luar negeri yang memiliki kontak dengan distributor, konsumen, pemasok, dan pejabat pemerintah, atau dapat melalui teman, kenalan, kolega profesional, konsultan, dan calon karyawan, atau dapat melalui persepsi sensorik langsung menggunakan indera untuk mengetahui secara langsung apa yang terjadi di negara tertentu. Riset pasar formal. Riset pemasaran global adalah pengumpulan data yang sistematis dan spesifik untuk proyek dan mode pemindaian pencarian secara global. Beberapa hal pendorong pemasaran global adalah teknologi, kebutuhan dan keinginan pasar, kualitas biaya, perkembangan ekonomi dunia,
perdamaian global, serta mengenali peluang untuk bisa meningkatkan daya tugasnya secara internasional. Yang keempat, kita akan membahas mengenai manajemen HRD global. Manajemen sumber daya manusia global adalah penggunaan sumber daya global untuk mencapai visi misi dan tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Ciri-ciri MSDM global yaitu yang pertama, manajemen SDM global menekankan pada manajemen lintas budaya, yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Yang kedua, dikembangkan dari hubungan industrial kooperatif dan literatur manajemen SDM serta berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis sistem SDM di beberapa negara. Yang ketiga, berusaha memberikan fokus pada aspek-aspek manajemen SDM di perusahaan-perusahaan multinasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi SDM global, yang pertama ekonomi, yang kedua budaya, yang ketiga kemajuan teknis, yang keempat hukum dan perundang-undangan, dan yang kelima politik. Faktor seleksi karyawan global dapat dilihat melalui 1. Karakteristik pribadi, 2. Kemampuan berkomunikasi, 3. Kekhawatiran pribadi atau keluarga, 4. Persyaratan organisasi, dan yang kelima penyesuaian budaya. Ada beberapa roda budaya global antara lain 1. Bahasa, 2. Tradisi dan ritual, 3. Teknik dan keterampilan, 4. Alat dan objek, 5. Karya seni, 6. Makanan dan minuman, 7. Nilai-nilai, 8. Komunitas yang lebih besar, dan yang ke-9 pengetahuan dan cerita. Manajemen HRD global berbeda dengan HRD lokal atau domestik. Hal tersebut karena perbedaan budaya, agama, dan nilai-nilai, sehingga diperlukan pendekatan yang berbeda pula. Namun, pengglobalannya lifestyle menjadikan similarity dalam global HRD management itu sendiri. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai strategi operasional global. Terdapat banyak sekali strategi. Yang pertama, ada strategi operasi internasional meliputi strategi transnasional, strategi multidomestik, strategi internasional, dan strategi global. Yang kedua, strategi lokal global. Ada beberapa faktor keberhasilannya, yaitu yang pertama, risiko politik, yang kedua, aturan pemerintah, yang ketiga, sikap dan intensif. 2. Masalah budaya dan ekonomi, yang ketiga, lokasi pasar, yang keempat, tenaga kerja, produktivitas dan biaya, yang kelima, persediaan, komunikasi, dan energi, yang keenam, resiko nilai tukar dan mata uang. Keputusan lokasi berdasarkan biaya saja dapat menciptakan situasi etis yang sulit. Yang ketiga, mengenai strategi produk, dapat ditinjau melalui tujuan perusahaan, fitur dan inovasi, dan kebutuhan pasar. Yang terakhir, strategi promosi global. Yang pertama, dapat dilihat melalui merek, yang kedua, penjualan pribadi, yang ketiga, periklanan dan humas, yang keempat, acara khusus, yang kelima, pemasaran langsung, yang keenam, media sosial, yang ketujuh, brosur dan buletin, dan yang terakhir dapat dilakukan melalui situs web. Ketika berkomunikasi dengan publik di lebih dari satu negara, perusahaan harus bekerja dalam batasan masing-masing pasar untuk memaksimalkan tujuan promosi mereka. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih.